A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus melengkapi melengkapi sarana-sarana kehidupan kita, baik itu dengan ketentuan-ketentuan yang sampai kepada kita. Kemudian Allah berikan kita bagian-bagian kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan. Kemudian Allah berikan kepada kita berbagai contoh kebaikan. Kemudian Allah berikan kepada kita peristiwa-peristiwa agar manusia itu hidupnya lebih strategis. Strategis itu semakin hari punya ketepatan, ketepatan dalam memilih, ketepatan dalam melakukan, dan kemudian produktif. Nah, kita berharap semua yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar bisa menjadikan kita lebih baik. Ibu-ibu rahimakumullah, mengulang sedikit kemarin apa yang kita sampaikan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan masalah yang masuk. Kemarin kita sampaikan ya Bu tentang sistematika kehidupan, sistematika kehidupan, bahwa rumus kehidupan itu satu adalah perintah taat. Udah itu utama. Orang itu suruh taat, suruh punya sikap taat. Nah, nanti akan dibahas sikap taat kepada orang tua, sikap taat kepada suami, kan gitu ya. Karena memang sikap taat pada Allah itu kadang-kadang rumongsone menungso itu gampang. Wis aku nek karo Gusti Allah wis kabeh-kabeh wis diikuti. Tetapi Allah memberitahukan pada kita bahwa sikap taat kita itu ternyata tidak punya nilai yang tinggi. Caranya bagaimana? Diperlihatkan kepada kita bagaimana sikap taat kita kepada orang tua, sikap taat kita kepada suami, yaitu merupakan bagian nilai. Bahwa sikap taat kita kepada Allah itu kadang-kadang karpe dewi gitu ya. Sing penting kan aku sholat, ditompo rak ditompo sak karpe tau ngono kuwi jenenge ora genah ya kan. Nah, jadi kemarin saya sampaikan ketika sikap taat itu tidak berujung kepada turunnya rahmat, jadi suasana kita itu tidak terjaga untuk selalu mudah senang dan semangat dalam kebaikan, berarti ada beberapa hal yang kita kurang hati-hati. Kedua, Allah menunjukkan kepada kita bahwa sikap taat kita dalam semua hal itu benar-benar baik sehingga menjadi orang yang fokus dan produktif itu ketika kita rela, ridho menjalani fungsi-fungsi dalam proses kehidupan. Maka ketika fungsinya masih anak rasa mikir aku somben tonde anak ngono sasa. Lewat toko bu di sini masih Bu. Jadi itu fungsinya dipenuhi sebagai hamba, sebagai anak, sebagai pendamping, sebagai pendamping. Istri itu pendamping. Dan yang namanya pendamping itu harus tahu Bu yang didampingi, ya kan? Kalau kita dititipi, iki piye, sifate piye, senenge apa, ra senenge apa, kan begitu. Kalau ada orang yang nek bojomu seneng apa? Mbah aku kadang-kadang bingung mbek bojoku dhewe kok ngono ki orang sehingga kemudian kita tidak akan bisa mendampingi dengan baik. Ya karena nanti anak itu sifat-sifatnya akan menurun antara kedua orang tuanya, ya. Orang anak kok nurun tonggo ngono ki tak. Jadi agar kita bisa mengantisipasi apa yang kemudian bisa dilakukan untuk anaknya gitu ya. Nah, kemudian peran. Nah, ketika fungsi itu akan melahirkan karakter. Ya kan? Ketika jadi anak kemarin kemudian taat, senang beramal dan lain sebagainya, muncul karakter-karakter yang baik, ya. Nah, sebagai istri nanti kita bahas, muncul karakternya itu
baik. Makanya dikandani ibu, kowe iki wis keluarga, wis jadi istri, kok ijik ora berubah ngono gitu. Namanya karakternya enggak muncul. Ora berubah piye ngono ya nesu. Bocah kok ora sabaran, bocah kok nesunan. Ya memang wis bawaan ketoke nuruni ibuke malah ngono ki wis. Belajar. Kandhane ora ketok ya. Nah, itu ya. Itu ketika jadi istri karakternya tidak berkembang. Kenapa kita suruh menahan diri? Kenapa agar karakternya itu berkembang lebih dari seorang anak. Menjadi ibu juga lebih juga ya karena dia harus menahan diri. Bahkan sampai dikatakan keberhasilan anak, kemudahan, kelapangan, keberkahan 90% ada di garis ibunya. Jadi kalau memang sampai dikatakan begini, kecerdasan itu juga garis ibu. Ya. Kenapa? Karena ibu itu diharapkan untuk alih generasi. Makanya kalau anak pinter apa ya, cerdas lah, milih apa, itu mesti nurun ibune. Anake leda-leda ibune kudu dungane akeh. Nah, jadi terus ngene, lha bapak nggo ngopo ya jenggo juga ya. Ya, saya hanya menerangkan dari sisi istri yang penting kenapa harus menahan diri, guyuwe ora entuk anu ngakak-ngakak ning di semua tempat dan sebagainya itu dalam rangka agar melahirkan. Di Yahudi itu, Bu, kenapa pinter-pinter? Ya karena ketika wanita itu hamil harus rapot. Terus di IPR. Biar asik, biar hidup. Nah, awake dhewe iki nek hamil ndelok sapu meh mutah. Ndelok buku kan buku dibuka ngono. Jane pengen maca Quran ning kok mual sing kaya. Kon anake ora kon angel piye ta? Ira ate rak lulus-lulus iku ibune ngono kuwi ya kan ya. Nah itu dikasih PR dini ya. Enggak boleh ke mall. Ya, orang Yahudi ini hamil enggak boleh ke mall, Bu. Kenapa? Karena orang hamil itu memang hormonalnya lagi kacau. Kalau kemudian ke mall, sak isine mall kepengin. Nah, jari ini gawan bayi. Ya, gawan bayi ya Allah ya gitu. Enggak boleh ya. Nah, sehingga itu. Nah, demikian sebaliknya orang-orang Arab gitu ya di Palestina itu. Mereka kalau hamil ya langsung disuruh membaca Quran. Makanya di Palestina itu kira-kira umur 7 sampai 9 tahun maksimal 9 tahun apal Quran, Bu. Apa itu ndeloke nang tamu ya. Apal Quran. Yo karena begitu caranya itu sampai begitu ya. Nah, makanya nanti ketika muncul karakter-karakter itu kemudian Allah menambah untuk menguji ketaatannya itu dengan peran. Nah, ana sing dititipi maratuane, ana sing dititipi ibune, ana sing dititipi tanggane. Nah, dadi RT ketutup tanggane ya, gitu ya. Nah, itu kemudian kalau sudah berada di peran maka dia akan mempunyai banyak kemanfaatan. Kalau ada orang tidak mempunyai banyak kemanfaatan, ada kasus di fungsinya, gitu. Lah, masalahnya fungsi kita ketok. Jadi ini ora do didandani. Sing penting ketok apik, ora usah pinter-pinter, sing penting ketok pinter. Nah, itu ya malah kemudian karakternya itu. Jadi saya itu alhamdulillah sering sekali dijadikan tem penilai, Bu ya, tem penilai karakter ya. Nah, sampai pada tingkat wilayah. Nah, ketika ada orang misalnya nih kepala sekolah, kok membuat kebijakannya tuh banyak protes ya, terjadi banyak benturan, kita akan lihat fungsinya, kita akan lihat ke keluarga, kita datang ke rumahnya, kita akan lihat suasana keluarga karena sumber ya, sumber kenapa karakter tidak berkembang itu adalah pelaksanaan fungsi yang tidak pas gitu. Nah, makanya kemarin kita bicara tentang birrul walidain ya, untuk memahami bahwa karakter-karakter yang dimunculkan itu sampai seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang peran istri. Apa kewajiban ya? Apa kesini? Fungsi istri.
Jadi fungsinya ini dilihat akan diberi peran tugas. Tugasnya rena-rena. Kembali yang pertama taat. Ya, ini lebih sulit ya. Karena kalau kepada Allah masalah yang menciptakan kita, orang tua yang melahirkan kita, yang ngurusi kita, walaupun kadang-kadang ya, kadang orang pendapatnya gini, yo memang ngurusi aku, tapi kan dek cilik. Saya kan aku apa-apa bisa dewe, ngono kuwi. Nah, ada seorang ibu yang, jadi yang cerita sama saya itu seorang insinyur, seorang ibu yang apa namanya, dia hanya penjahit, ya. Jadi merasa, yo perannya sithik. Si anak itu ngomong gini, saya tuh sejak kecil apa-apa sendiri. Lah batin kok lahir langsung bisa jadi insinyur kan ya ora ya? Iso-iso itu ya. Nah itu namanya sudah mengabaikan ya titik-titik itu sehingga menjadikan ya seolah-olah apalagi nanti kalau kita sudah tua, wis anak, wis putra, awake dhewe iki padha ya Bu, beda ya Bu. Umure iki tetep tua ibune enak-enak. Awake dhewe padha ya Bu, wis anak, wis putu. Jadi ini tuh rasa terlalu ngurusi gitu. Kalimatnya sampai begitu seolah-olah itu bisa hilang ya. Makanya kemarin posisi sebagai anak ya Bu dilihat kalau seseorang itu dikategorikan durhaka pada orang tua dan ada juga istri durhaka pada suami, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan fit dunia wal akhirat. Kesengsaraan tuh minimal apa? Doyikon khoroja, sempit dadanya, nyesekan, enggak, ambekan, kayak nafasin dulu, ya. Iklan nafasin, taat, ya. Kenapa? Karena kita itu taat sekali lagi sami nawatona itu kita harus mengikuti perintah, ya. Kalau dalam konteks ya suami itu orang lain. Selalu mengikuti perintah suami ya itu sering dikategorikan orang lain. Ini sudah mulai orang lain ya, orang lain. Kita disuruh melaksanakan perintah dengan ekspresi sikap yang baik. Ya. Makanya kalau kita mah kopi, ya, mah belum lagi goreng nih lu, kok gosong ya marah lagi. Akhirnya kasih kopi, tapi nilai sikap taatnya tentu saja kurang, gitu ya. Makanya memang ujiannya di situ, orang kena nyapu, nah lewat bapak mah. Kacamata ya Allah. Lah naruhnya di mana to Pak? Lagi aku lali golek ono. Astagfirullahaladzim. Ya, kudune seneng malah astagfirullah kan gitu. Jadi nih jangan lupa lagi. Wis ora bantu. Ganggu terus gitu. Itu. Padahal itu bagian. Kenapa? Pertanyaannya itu kenapa ada istri yang dikongkan-kongkon, enak kalimat kongkan-kongkon ya Bu, timbang disuruh-suruh, enak. Ada tau Bu, istri itu yang disuruh-suruh terus. Itu berarti Bu, rahmat jenengan sedang tipis. Gitu loh, malah nesu. Ya Allah, bojomu ki apa menjaluk wis ngono kuwi. Wis sampai ngeluh aku. Alhamdulillah bojoku ora tau ngongkon, malah ora tau ngongkon. Ya karena wis wegah. Mah, apalagi? Bapak apa? Papa minta apa lagi? Tak sido. Ngono salah. Ah sido. Nanti kan wis wegah. Pilih tuku nang warung, Bu. Agek lingguh, Bapak mau minum apa? Nah. Teh manis, kopi susu, susu kopi. Milo saking senenge ditawani terus dituku kabeh. Ngene. Sabar kule. Ini bicara
masalah sikap ya. Makanya kadang-kadang itu heran. Padahal istrinya baik, poso terus, Senin Kemis, tengah bulan, poso Daud. Bapaknya nang warung terus, Bu. Kowe kok mangan ping 3 nang warung terus toh, Pak? Apa bojomu ra masak poso? Poso. Poso. Ya. Lha iku malaikate bingung ya. Astagfirullah. Ya taat. Kita adalah bagian-bagian sebenarnya perlu penjenengan. Jenengan ora usah nganggo perasaan macam-macam sentimen macam-macam. Allah itu menilai bagaimana sikap taat kita kepada Allah, kepada orang tua, ya kan, kepada suami. Nilainya beda-beda. Oh, sampai saya tak ono ke hadis. Wong suaminya minta jatah harus selalu diberikan walaupun di atas unta tiba kuwi. Saya tak mau coke hadis ya. Ya. Sayyidina Ali Wajah berkata, aku bersama Fatimah menemui Nabi Muhammad SAW. Kami mendapatkan Nabi sedang menangis dengan tangis yang sangat keras. Maka aku bertanya, ayah ibu jadi tebusanmu ya Rasulullah. Apakah gerangan yang menjadi sebab engkau menangis? Nabi berkata, hai Ali, pada waktu malam aku mi'raj ke langit, aku melihat perempuan-perempuan dari umatku disiksa di dalam neraka dengan bermacam-macam siksa. Maka aku menangis. Waktu itu melihat kedahsyatan siksa atas mereka. Aku melihat ada perempuan digantung dengan rambutnya, sedang otaknya mendidih. Aku melihat pula ada perempuan digantung dengan lisannya, dan air panas dituangkan dalam tenggorokannya. Aku melihat pula ada perempuan yang kedua kakinya diikat sampai payudaranya dan kedua tangannya diikat sampai dahi. Gambaran dewi. Dan Allah mengerahkan ular-ular dan kalau jengking ya untuk menyiksanya. Aku melihat ada perempuan digantung dengan 2 payudaranya. Aku melihat pula ada perempuan berkepala babi dan berbadan himar dan dia mendapat beribu-ribu siksaan. Aku melihat pula ada perempuan yang berbentuk anjing dan api masuk dari mulutnya keluar lewat tubuhnya dan kepalanya dipukuli malaikat dengan palu dari neraka. Fatimah Az-Zahra berdiri bertanya, wahai kekasihku dan cahaya mataku, apakah gerangan yang dikerjakan mereka sehingga mendapatkan balasan siksa yang pertama, perempuan yang digantung dengan rambutnya itu adalah mereka tidak menutup rambutnya dari laki-laki lain. Perempuan yang digantung dengan lisannya adalah karena dia telah menyakitkan ya suaminya. Suka ngata-ngatain. Ngata-ngatain ya, ngerasani. Bojomu ora tau bantu. Bojoku. Astagfirullah. Bayangannya koncone bojone kaya buta ya. Perempuan yang digantung dengan kedua payudaranya itu adalah karena dia telah bersetubuh atau zina di tempat tidur suaminya. Perempuan yang kedua kakinya diikat sampai kedua payudaranya dan kedua tangannya diikat sampai dahi dan Allah mengerahkan ular ya karena dia tidak mandi junub sesudah senggama dan haid. Sudah senggama dan haid serta dia menertawakan sholat dan mempermainkan sholat. Nah kemarin ada yang tanya sama saya, ya kalau kita itu haid bolehkah berwudu? Karena saya terbiasa selalu wudu. Saya bilang wong haid itu najis ya, wudu ping 21 ya tetap najis. Ya enggak apa-apa, tapi kan saya biasa wudu. Saya bilang, Bu, kalau pas haid ya
itu kalimatnya ndak wudu ya. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Kok wudu aja nganggo kalimat wudu. Kowe kok anu ta ketok seger ngono, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ngono jadi kandhake wudu. Engko nek dikandhake wudu, kancane, "Oh ngono ya ora apa-apa." Heeh. Agar kita itu terbebas dari kacau ya. Ya kan? Bahkan saking kaconya, ibu-ibu itu rumangsa harus membiasakan wudu ya. Main barang wudu sampai ada yang bermasalah ya saya bilang saya tapi lagi haid Bu, yo wirid tau kan masih bisa. Nah terus dia, oh ya Bu terima kasih. Terus bilang, Bu Dia saya tadi wirid seperti yang Bu Dia sampaikan, tapi mohon maaf saya tuh kalau doa dan wirid nggak sholat dulu saya nggak serak. Jadi saya sholat 2 rakaat. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak ada pahalanya, tapi nggak apa-apa. Itu dosa, pahala. Tidak ada pahalanya dosa. Itu perempuan Bu, senengane neko-neko. Nah, ada lagi yang tanya, Bu Dia, kalau masih haid, kemudian melayani suami, itu langsung mandi besar apa sesudah haid selesai? Ini piye sih? Ya, ternyata dia yang tidak tahu nggak boleh ya Bu, nggak boleh. Ya, nah kecuali ketika kita itu memang membantu suami menumpahkan. Nah berarti kita tidak mandi, ya kan begitu. Tapi apa sih ya, apa sisanku? Tapi maksudnya, saya bilang kok iso ya kalimat kayak gitu. Aku mau coba berkali-kali maksudnya. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi kenapa sampai balasannya itu begitu? Ya karena sasa itu. Nah, kemudian perempuan yang berkepala babi dan badannya badan himar. Jadi ojo, wah nanti kita tetap cantik videonya wal akhirat ora ya Bu. Perempuan yang berkepala babi dan badannya himar itu adalah karena sering mengadu domba, berdusta dan omong kosong. Apa omong kosong? Omong kosong, omong kosong. Nggak ada artinya, nggak ada hikmahnya, nggak nambah kebaikan. Ya, gitu. Pokoknya yang penting wong ngekek-ngekek, ya kan? Nah, kemudian perempuan yang berbentuk anjing dan api masuk dari mulutnya dan keluar lewat dubur itu karena dia suka membangkitkan ya kemarahan dan tukang dengki. Membangkitkan kemarahan, membangkitkan kebaikan. Maksudnya undat-undat. Ya kan, ngasih baju orang, ngasih baju orang. Terus ya apa? Japi ya klambiku memang tenan aku mbiyen tukune lumayan mahal ngono kuwi. Nek wis dikeke yo nggo namu. Ah, ya wah klambiku japi ya, klambiku japi. Ya. Nah, wahai putriku, celaka neraka bel bagi istri yang durhaka pada suaminya. Nah ya, wis kita rada abot ya. Ya, jadi kita itu jangan apa namanya ya, ndak hidup itu sampai orang sah mikir rasa berperasaan karena yang diuji coba itu adalah taat. Ya, diuji coba adalah ketaatan bagaimana ya, tentu saja tidak ada ketaatan ketika diajak maksiat. Tentu saja batasannya tetap ke sana ya. Makanya mau dilihat itu paling berat memang. Kenapa kelihatan berat? Karena ternyata di dalam hati kita yang namanya suami atau suami terhadap istrinya itu berhadapan dengan orang lain. Nah sudah begitu kita tuh merasa bahwa suami itu milik kita ya, sehingga kemudian kita gampang sekali tersinggung gitu ya, terhubung dengan apa-apa yang dilakukan ya. Jadi taat. Makanya kalau kemudian kita itu rodok tadi ya, dikongkon-kongkon gitu ya, itu tuh ya karpe ditambahi rahmat. Kenapa ya? Karena gawean akeh. Gawean akeh. Nanti kalau tidak ditambah rahmat, kemudian kita akan akan ya rasanya itu. Saya itu ya, kalau pagi Pak Iber, mie pijeti mie, badan kayak sendiri jam. Ya, kenapa? Lah aku nyiapke. Ya. Sekarang saya dibantu sama Mbak Pre. Dulu saya enggak. Wes
Ya, ada apa namanya? Ada yang sedekah meja. Pas ini ya aku tambah repot itu. Mau ger-geran tikar gitu ya. Oh, tapi ya tambah pahala juga, ya. Nah itu. Pak Yuber tahu. Aku mijeti mie sampai tidur. Karena mau capek, turunnya kapan ya? Nah, maka saya terus mikir gini, oh berarti aku rasa-rasa itu kudu bengi, ora iso. Nah esuk ngono ya, mosok wong teko rung ini ya, walau paling wis kono anu disiapke. Tapi kan mepet, ya kan? Mepet gitu. Maka saya mikir, oh berarti memang kudu wengi kabeh. Jadi esuk itu santai mijeti. Ya. Nah karena ya, saya itu pergi ke Rembang. Saya sudah izin Pak Yubir. Ya, dan Pak Yubir ya akhirnya karena sudah ngizini ya terpaksa melepas. Rembang sini bolak-balik itu ya paling ora 7 jam. Ya kan? Nah, datang itu saya copot jeng nganggo daster karo kaos kaki, ya kan? Pak Yubir pijeti mi. Pijeti aku sakjane yo. Maksudku tuh meh istirahat sih. Terus tak pijeti. Saya ya ekspresinya bingung karena kesel itu kan sakjane anyar. Ning kan entuk anyar. Ya. Maka saya mijeti, terus aku karo murojaah. Karepe kan apa itu? Jadi Pak Yubir, Rasido, kowe nesu kok, badanku kok ngerti aku nesu. Ya. Kowe iki nek ora nesu, nek seneng, kuwi cerita. Ngono tebe. Murojaah tebe salah. Ya Allah Gusti. Untuk sebuah bentuk ketaatan, kuwi tebe disalahke mbek Gusti Allah. Kowe nek seneng kuwi cerita. Nek murojaah berarti nesu, ya Allah, ya Allah. Gitu. Jadi bagian sering saya diuji begitu sering. Saya ngisi lho buang semene kae. Kata anak, Mi dipanggil Abi. Kan jane iso ngomong anak, ndak? Mi dipanggil Abi. Apa Bi? Pulpen. Di depan nih pulpen ini ngarepe. Pulpen. Ini. Ada lagi? Ngono aku yang ngono. Piye ya? Pak Yubir itu Bu, tak cepai minum. Itu ndak mau minum kalau yang minum kan ndak saya. Lho piye to? Jadi kakek Pak Yubir, kowe iki to ya. Cepak ono kuwi, teh celup kuwi. Kan kuwi kalek ngecor, kalek ngudeg. Lha kuwi ngudege kuwi sing wegak. Tapi saya tahu persis Bu, itu adalah bagian yang Allah berikan kepada saya agar saya mendapatkan rahmat yang besar. Kenapa? Tugas saya banyak. Kalau kemudian tidak diberi rahmat, wis metutut terus gitu ya kan. Ya, makanya ketika saya sakit, saya itu wis mubeng sama anak-anak dikasih minyak dan sebagainya. Sudah selesai ya kan. Robi ini masalahnya dulu anta arfal murahimin, saya ganti hitam. Karena saya masuk, mau kemana Mi? Ngaji lah. Yakin, ngono ya. Yakin mau ngaji, ya yakin lah. Oh, tak kira ini meh ngopo, meh nukok apa meh masak aku. Ya udah kalau mau Umi mau ngaji, berarti aku pergi ya Mi. Ngono kuwi untung aja aku pilih ngaji ya. Tapi tinggal lu ngopo doa ya. Jadi Bu, Allah akan uji kita dengan berbagai suasana. Dengan berbagai suasana. Nah sehingga tengah-tengah ngaji begini, Pak Yubir nelpon. Mi aku nang bandara, siap-siap nang Kudus. Gitu. Pak Yubir kan yang ngerti nek saya itu ngaji, ya kan? Kenapa ada perintah seperti itu? Ya saya, lah nek, lah apa kata dunia? Ya? Lah ketika saya ngaji, ngono kayak ditinggal. Saya nelpon sama Bu Rini yang terdekat. Bu, gandane aku Bu. Saya bilang gitu. Aduh, aku udah ngerti Mbak. Ratus lah, apa ora ngerti. Aja ngomong, sing penting aja ngomong, aja ngomong. Karena sing Lah di siapa Mbak? Wis kenalan. Namanya personal introduction ya. Wis kenalan ngene-ngene, nganti jam entek aku yang ngono kuwi. Ya. Nah, itu tadi bagian yang kita mengikuti perintah. Ya. Pernah juga diajak nang Kudus. Bocah saya sakit semua, Bu. Wis panas, ya watuk kayak begitu. Tapi saya ngerti bahwa untuk nanti panjang saya bantah. Sudah tak bawa semua. Anak-anak nangis di mobil. Mau muntah, muntah saja. Kan yang namanya sakit kan memang ada muntahnya. Enggak usah pakai nangis kayak gitu, muntah. Nah, terus saya minta berhenti di apotek. Kayak obat Bu, diombeni kabeh. Sampai di Kudus, anak-anak gemplok saya semua panas. Ya, kata Pak Yubir gini. Soneh mi nek doloro rasa lu ngobae lah, wis ngono bae lah. Ya.
Jadi gitu. Makan jadi dulang makan jenenge nek wis pamit gini-gini wis tahu kok urung sing dulang sing ngene ya Bu gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Saya kalau tidur, saya tidur di bawah. Kasur di bawah. Soalnya ngapa Pak Yube nek kesenggol tangis perkara meneh, malah perkara meneh ya kan dadak mijeti dadak ngene tidur di bawah, aku ya tak senggol ke selimute. Nek selimut obah berarti tangis. Ya, gitu. Jadi dan saya hanya berpikir begini, satu hal yang kemudian akan saya hadiahkan kepada orang tua adalah bagaimana sempurnanya taat saya kepada suami. Itu hadiah yang paling baik gitu. Jadi aku aslinya kadang-kadang mensu bareng aku mensu. Ya. Tapi ya saya kelingan orang tua saya, makanya ada banyak hal ya dalam proses kehidupan itu saya mendapatkan sampai bantah atau jawab ndak enak itu ndak boleh. Pak Yube di pintu ini Bu, pakai kursi roda, megolek Bu. Terus mandek neng kono. Omahe dhewe iki kok ora iso resi celing koyok hotel ya Mi. Ngono aku yang meneng kowe iki jawab. Jawabe piye Jan? Untungnya Pak Yube bilang gini, apa karena orang di pembantu ya Mi? Anda benar ya kan? Itu bisa dijawab nek kuwi ya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh gak pikir, kadang-kadang gini, ini Gusti Allah maksudnya apa? Nah aku pokoknya yang penting tadi. Dan saya tahu persis bahwa itu adalah bagian Allah mendidik kita agar mendapatkan rahmat yang besar. Kedua, menambah kecintaan. Menambah kecintaan. Menambah kecintaan. Bu nyuwun sewu ditutup aja Bu pintunya. Menambah kecintaan. Nyuwun sewu ya Bu, rada dian tukang soalnya situ kotor Bu, ibu-ibu nek neng gone kamar mandi kan ngene. Nah, terus ketok kok mesake. Mumpung nek Pak tukang itu ya. Ya, menambah kecintaan. Kalau kemarin anak itu mencintai. Kalau istri itu selalu harus menambah kecintaan. Karena nek gur mencintai tok Bu, suwe-suwe entek. Andene yo jenenge suwe-suwe entek yo awale yo cinta ya. Engko nek wis taun mikir-mikir ya. Iki aku asline cinta apa aku iso seneng karo wong kaya ngene ngono bareng kok. Menambah kecintaan. Maka seperti kemarin saya sampaikan, cinta itu kasratu diket, banyak mengingat, ngeling-ngeling, dieling-eling, bojone iki dieling-eling, aja ngeling-eling bestine terus. Banyak mengingat. Sampai kagum. Sampai kagum ya. Ngati astagfirullahaladzim kagum, sing dikagumi apane kan gitu. Sing dikagumi apa? Dia ditunjuk Allah untuk menjadi dinding neraka antara kita dan neraka. Oh, dan jenengan gelem lak. Anu gah. Jadi dinding. Kedua, dia menjadi sebab amal kita itu ditingkatkan 770 sampai 700. Jadi kalau sudah nikah, ya sudah nikah dalam kurung apapun bentuk suaminya wis tak dalam kurung lho Bu. Ya karena ya itu rapotnya diganti setiap amal yang kita lakukan ya itu diberikan pahala 70 minimal sampai 700. Nah tadi tergantung bentuk suaminya. Ya, iya kan tergantung bentuk. Jadi nek orang nyakar gini wis langsung 70. Makanya harusnya orang yang menjadi istri berkembang karakter itu awet enom Bu. Itu sebabnya kenapa laki-laki itu pilih janda daripada wanita bujangan. Kenapa? Ya karena karakternya sudah nampak. Itu yang kemudian memancarkan aura yang lebih kuat. Karena wis beramal, bedo, karakternya itu bedo, kan gitu ya. Nah, sehingga itu tadi kita itu ya Allah nek ora nek bojoku mungkin ya pahalaku siji lho Bu Guran. 70 itu 70 kali itu berarti 2 bulan. Jadi jenengan ngamal ke 1
itu podo karo wong biasa sing durung di bojo kuwi amal selama 2 bulan. Nah, sak kesel. Bulan nek bojone angel, dicatat bojone angel. Abot ya kaya mau. Ya Allah, ono ya wong lanang kaya ngono. Jenengan kuwi entuk 700. 700 ki 2 tahun, Bu. Ya ta? 700 kan 2 tahun. Makanya usianya itu jauh lebih muda 2 tahun. Jadi 1 amal 2 tahun, 1 amal 2 tahun, 1 amal 2 tahun. Nah, kita 6 banget ya kan. Nah kalau ada seorang itu yang kemudian nampak tua itu tertekan, Bu. Ya, tertekan. Dia belum bisa cari cara mengagumi, ya. Karena setelah kagum itu bisa berkorban. Ya. Rak popo berkorban itu minimal rak popo berkorban. Oh, ini salah satu tanda cinta, ya. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Nah, misalnya begini nih. Kita itu ya, kalau ini bahasa Gus Bahar, ada konser. Kita lihat apa, piknik, bayar. Kata Gus Bahar, saya itu pengen mengusulkan ke PBNU. Mbok Jumatan ki bayar, Jumatan bayar. Ora nek sing teko ya, Jumatan bayar. Nah, artinya memang dia lebih seneng. Ya. Ana kiai lewat ya karena muridé pirang-pirang wis kene wis salaman, kan ora kabeh kecanda, nesu. Ya ayo jak salaman wae. Padahal nek sing lewat bintang film, ora sempat salaman. Ngono wis ayem. Kowe mau itu salaman ora lha wong wis ngono kae ya wis ta sing penting aku ijik iso ndelok aku wis seneng ijik seneng lho. Dia korbankan perasaannya, dia korbankan waktunya, dia korbankan uangnya. Karena apa? Cinta. Cinta itu berkorban, Bu, catat gede-gede, cinta berkorban. Nek jenengan entuk seneng terus ora awet, Bu, ora awet cintane. Soalnya bariku gampang nesu. Ya. Saiki bojoku beda. Karo mbiyen memang beda, saiki wis tuwa ya. Mas. Wong bojo kan bagus terus ora iso, ora apa. Nah, itu berkorban. Berkorban waktu sampai ya berkorban itu sampai kemudian ndongake. Kita ndak boleh makanya tadi ngerasani apalagi mencaci, apalagi nulis. Orang ngomongnya nulis terus neng Facebook, neng status. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini? Ya. Nah di sini juga dikatakan wanita yang di pikiran sampai nggak bisa ngomong di hatinya itu karena merasa tidak diberi apa-apa. Sampai mengatakan mana yang engkau berikan padaku? Ini baju aku beli sendiri. Nah, kata suaminya kan uangku. Nah kalau sudah dikasihkan aku kan jadi uangku. Ngono biar. Itu dia tidak diterima kebaikannya. Ya kan? Nah itu. Padahal bukan kok wong wedok ra enak terus ra enak piye to maksudnya dira enake kuwi gen iso dijunjung. Sangat tinggi. Bahkan sampai dikatakan ya, kalau wanita itu sholat 5 waktu. Puasa Ramadan ora Senin Kamis tengah bulan Ramadan baik. Taat pada suami. Taat pada suami dan menghormati keluarga suami, boleh masuk pintu surga manapun yang dia suka. Rasa ngaji. Neng bagi perempuan, kuwi paling abot. Perempuan itu Bu, sholat sunah pinter, sholat wajib sing rapi. Ya, sholat wajib rapi, karena perumasane entuk apa? Malah entuk apa? Ya kan? Duha untuk rezeki ya. Sholat malam untuk kemuliaan. Mending ngono ya, malah mending ngono. Wanita itu kalau bisa menjaga, mengkondisikan proses pemikirannya dan pelaksanaannya terhadap sholat wajib, wis tenan gitu, ya. Itu disebut mutatahirin, ya. Oleh Allah dibersihkan terus, dibersihkan dengan itu.
Ya wis jenenge wong neglone ya Allah bojoku, tapi ya wis ra apa-apa. Ngono kuwi. Ya. Lagi urung nganti ngomong wong, ya Allah bojoku. Aku lagi iki lho, aku kaget bojoku ngomong lah dibentak, tapi ya wis ra apa-apa. Bismillah. Ya Allah gantikanlah dengan kebaikan. Ngono kuwi namanya dibersihkan tuh ngono kuwi. Ora terus nulis koncone, tahukah kamu apa yang terjadi padaku? Pasti kamu tidak pernah membayangkannya. Halah. Bingung ngomong apa gitu ya. Ya karena dorongan kepengen memberitahukannya itu lebih besar. Ya, lebih besar ya karena tadi kita itu memang kurang bisa ya memberikan kekaguman. Bahwa laki sama perempuan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah ketika kemudian kita diberikan sesuatu tadi ya mungkin ya kadang-kadang tuh ya nyuwun sewu, orang kan memang tabiatnya sendiri-sendiri. Ada yang goblok-gobloke ya Bu. Itu belum sampai status haram Bu. Ya. Nah, karena pengertian DN orang pinter kan ya kan goblok. Ya. dikongkon tuku ora bener terus ya. Ya Allah, mama goblok men ya kaget. Padahal dikandani, bojo ngomong goblok kok Pak. Lah apa? Pinter. Kan ya ora. Penting ya aja ngomong goblok. Lah saiki nek ora pinter jenenge apa? Goblok to malah baleni, Bu. Ya. Nah, kenapa ini orang berkorban itu Bu? Yang namanya kecintaan sudah sampai berkorban itu bisa menguatkan ketaatan. Maka semua dibawa ke sana. Ya. Dibawa ke sana kepada ketaatan. Berkorban wis pokoknya ya, makanya dinikmati. Ya. Seperti dulu saya ceritakan toh. Ada seorang anak-anak loh ini wong lulus pesantren itu kan lulus SMA. Dinikahkan mbak ibunya nok, kowe tak nikahke ya nok. Ben berkait tambah ya Bu, ben iso ngei swarga bapak ibu nggih Bu, wis ben berkait nikah. Ternyata pilihan orang tuanya salah, sing ketoke gene nganggo peci dan lain sebagainya itu bareng sebulan nikah ternyata penjudi, suka minum-minuman keras, dikelilingi perempuan-perempuan ya kan, dan dia nggak mau kerja. Dia nyuruh istrinya kerja dan setoran pada dia. Siapa yang mengalami kasus itu belum ada kan? Itu. Ujian yang seberat itu dia tertegun. Dia katakan dilanjut ke porak ya. Iya kan? Kita lanjut ke porak. Pung-pung durung suwe. Durung kasep. Nah tapi nek tak putus. Terus kok swarga bapak ibuku piye gitu. Berkorban dia. Surga bapak ibunya piye? Berarti bener ustadz katanya gitu. Memang untuk memberikan surga itu berat. Harus berkorban ya Bu. Untuk mendapatkan surga. Nek panci gampang Bu. Jenengan rak ngopo-ngopo tak kayak dia panci ya kan. Pasangin panci ya. Oh jenengan sok tanggal 21 saya ada acara hadir rono-rono karek teko rasa ngopo-ngopo rak urunan ya. Nek surga rak iso Bu. Itu harus berkorban. Karena korban itulah yang kemudian menunjukkan bahwa dia mencintai Allah. Dan mencintai kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Nah gitu ya. Berkorban. Maka kemudian dia jalani. Akhirnya dia putuskan. Ya Allah, aku terima ujian. Ya Allah, kuatkanlah jiwa. Lapangkanlah jiwa. Kuatkan fisikku. Mudahkan proses perjalananku, berkahkanlah amalku. Dan ternyata kesungguhan kan itu sudah lewat kesadaran bahwa dia akan menghadapi masalah yang berat. Kemudian dia katakan itu, selalu katakan itu. Ketika kemudian habis sholat biar kuat, maka Allah beri karomah padanya. Yaitu apa? Semua yang dipegang jadi duit. Ora terus jadi duit itu enggak. Jualan tuh Bu, mulai dari yang kecil, besar, wabeh lah. Disetorke bojone. Jenengan rasa ngene. Lah terus piye ya ndekne wis diatur mek Gusti Allah rasa mikir. Ya. Ternyata tetap bisa. Dia tetap bisa diberi Allah peluang beli rumah. Itu pun
digadaikan sama suaminya. Wah, jangan krungu nek aku. Ya. Bayangkan, bocah loh itu, Bu. Ini sebuah hal, saya senang sekali mendengarkan cerita itu. Ini tahun 90-an itu, Bu. Saya mendengarkan cerita ini senang banget, sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Tentang apa? Ketaatan. Tentang cinta kepada Allah. Dan Allah berikan dukungan yang kuat. Ya, itu. Nah, sehingga kemudian dia punya anak 5. Oh, kok ya digelemungi dulure. Kok bojo kaya ngono gelemen duwe anak terus jare. Apa kata dia? Lah nek aku ra anak sing nyempurnake amalku sapa? Kuwi ya. Itu bocah itu tadi. Ya karena tadi Ibu, hikmah itu ada pada ujian yang berat. Kalau kita nggak ujian berat menghindar ora tahu hikmah. Ya, nek aku toh yo memang apik ya, tapi nek aku gaib. Dijinung. Ngomong. Nah itu yang kadang-kadang kita itu wis tetap mendapatkan ya gitu kak anak koncone, ya Allah bojoku saiki kok berubah toh. Nah kan sampai bego aku wis pengalaman ngono mereka. Dia tidak bisa memberikan bagian hikmah yang besar. Walaupun boleh saya bilang kalau ada yang bermasalah boleh cerai tetap 2. Kalau jenengan sampai tidak bisa ibadah, ra iso mikir, boleh minta cerai. Ngono langsung ditangkap Ibu. Ya Bu, saya sudah nggak bisa mikir. Ngono langsung. Ya sakarepmu ya kan. Tapi amal jenengan jadi 1. Ya, amalnya 1 lagi. Itu menjadikan kehidupan itu ya memang wabot ya. Wabot. Enggak apa-apa Bu. Yang penting bahagia. Penting bahagia ya. Nah, ada yang kemudian sampai meh dipateni kan memang ada saiki orang gendarang-gendarang itu. Boleh Bu, minta cerai itu boleh. Nah, kalau kemudian mau sabar seperti tadi, itu dipisahkan. Maka saya bilang, bagaimana dia? Jangan menurut saya, jenengan sendiri gimana? Kalau itu perempuan, saya bilang ke orang tuanya. Tak suruh ngomong sama keluarga. Saya tidak mungkin ngomong sama keluarga, Bu. Lah kok bisa? Saya bilang gitu. Ya karena dulu memang pernikahannya itu tidak disetujui keluarga. Keluarga sudah bilang memang banyak orang mengatakan suami saya itu tidak bagus. Tapi kan saya nekat. Waduh, tidak boleh. Jenengan harus ngomong keluarga. Lah nanti naik keluarga nyokor-nyokor bilang aja begini. Aku minta nasihat. Minta perlindungan. Nek aku rak cerai, aku meh dipateni. Enake piye ngono wae sisan. Iya kan? Ya kita memang harus pakai keluarga itu harus punya dukungan karena memang itu bagian dia walinya. Nah tapi kalau mau terus kayak mau kayak piye pegah kita ya kayak mau ya. Ya anak 5 anaknya bilang Bu, ibu itu kan bisa melakukan apapun. Kok enggak cerai aja? Apa kata ibunya? Bapakmu kuwi sakno yo nok. Kasihan bapakmu itu. Kamu bayangkan tidak? Bapakmu kuwi ora entuk bagian dunia akhirat. Sing iso ngeki sithik kebaikan kuwi bapake dhewe. Nek aku ndonga terus bapakmu ora tobat, engko bar kuwi dongokno nek aku wis ora ono. Nek kowe tok ndongake bapakmu dadi apik, kowe langsung mlebu swarga. Ngono ibune. Ya apik tenan. Apik tenan. Dia memahami bahwa berkorbanlah jalan satu-satunya menuju kepada kemuliaan. Jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan dukungan penuh. Nangis jura apa nih aja suwe-suwe. Ngono kita di anu nang TikTok bareng nangis. Nah. Kemudian menambah kebaikan. Nah. Kebaikan Bu, menambah kebaikan. Karena ini yang kemudian melejitkan berkah. Ibu-ibu masak upak. Wis bar ya, iki jek masak kono entek kabeh, ora didumani blas. Karek sambel itu. Ayo bar kan tahu kalau saya seneng sambel. Nek wis makan lawe entek nyemik karek sambel tok. Ya ora apa-apa, aku goreng ndok dhewe kan. Nambah kebaikan. Nah menambah kebaikan seperti kemarin selalu kita sampaikan ya. Yang pertama ibadah.
ibadah tambah khusyuk karena nangis ya ibadah. Itu. Jadi maksud Allah diuji agar bertambah ibadah kita, wirid kita. Nah, makanya ini nih wis tak cetake wis dadi. Nih. 8 kok 7 surat ini 8 surat. Sik. Bentar ya, tak sikoke. Delapan surat ya yang sebaiknya kemudian kita baca, kita dawamkan, kita lakukan terus agar kita mendapatkan jaminan. Seperti kemarin saya sampaikan 8 surat itu nyuwun sewu Bu, ini saya jual ya karena untuk biaya cetak yang gratis. Saya masih nyetak buku doa dan lain sebagainya. Nah, ini dijual 50 dapat hadiah 4 kartu doa. Berarti 8 doa untuk keluarga dan anak. Ning hadiah urung dadi. Jadi boleh mulai minggu depan ya. Nah, terus ini sudah direkam. Karena saya sempat nah, ini ada barcode-nya. Ada barcode. Nah, kalau jenengan baca, ini barcode-nya maka dia akan bersuara. Jenengan ngetutke. Tapi aja barcode sing kon ngaji tok. Barcode diklik terus kene nyapu ngono aja ya. Agar bacaan kita benar. Nah, karena kalau tidak diikuti begini ya jenengan itu ya kata alhamdulillah Bu sudah saya baca tapi salah kabeh ya. Ya Bu gitu. Ojo barcode kon ngaji dhewe lho ya. Nah, itu. Harganya 50.000 ya. Tapi minggu depan nggo DC. Ya. Ya, itu ini kenapa saya cetak. Yang ini yang cetakan dari ini tuh hanya 7 surat. 7 surat ya. Ini dijual umum. Berapa 48 apa berapa gitu ya. Dijual umum. Cuman nggak ada duhon. Jadi karena saya sudah mempraktekkan bertahun-tahun, berpuluh tahun dan kemudian mendapatkan bagian penjagaan di sana, maka saya pengen ibu-ibu itu bisa melakukannya. Ada ibu-ibu kerja bilang gini, Bu Diah, kita kan kerja. Bagaimana itu? Saya bilang jenengan dulu perhatikan, sampai ulama itu menyatakan semua amal yang penting itu dikerjakan sebelum kerja dan sesudah kerja. Ya kan? Jagalah amal di 4 waktu ya. Ini itu. Sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Kan wis mulai nah, tapi kan kesel Bu, salahmu dhewe kesel. Kadang-kadang padahal sudah diberikan dan ketika dia mau berkorban lebih, wis entuk duit, berkah dan lain sebagainya begitu ya. Ibadah. Nah, ibadah. Kemudian yang kedua muamalah. Nah, ini muamalah itu interaksi, muamalah. Interaksi. Nah, nilai yang tertinggi kepada keluarga, interaksi. 1, bermuka berseri. Bermuka berseri. Lisan yang lembut. Ya, dan suka beramal. Suka menolong. Bayangkan, sudah jadi istri, suka beramal, suka menolong, nilainya 70 sampai 700. Ya. Pas jadi anak kan tak geges. Tak geges. Ya. Tanggone ada ibu mlebu metu. Apa tamah? Itu loh, tetangga itu loh. Lagi kesusahan. Emang kenapa? Emang kenapa? Ya. Jadi kita, ini, itu maksudnya apa? Kita tetap suruh berbuat baik itu. Agar Allah tuh dukung kebaikan kita.
Perlu penjelasan ketahui dalam satu keluarga salah satu kemudian baik semua terangkat ke surga. Ya, entah itu suaminya, entah istrinya, entah anaknya di antara satu di antaranya itu sudah lebih dari cukup. Tetapi ya tadi yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang akan mengkondisikan kebaikan-kebaikan di rumah itu adalah ibu. Jadi ya harus bertahan, Bu. Nek engko ora iso nek mikir akeh terus ora iso wirid ya. Ya wis mending minggir sih. Itu harus dilakukan terus. Maka saya bilang sama anak-anak, kalau kamu tuh pas males baca satu juz. Wah, sing kesel lah sing gini, baca ini. Tapi kasih anak saya, kemarin ulang tahun tak kasih. Baca. Karena apa? Umi itu tidak bisa selalu menyertai kamu. Jadi tidak bisa memberikan dukungan kemudahan, kelapangan, keberkahan terus menerus. Nah itu. Nah anak-anak mau, anak-anak saya mau coba Quran wis sampai maca Ar-Rahman Al-Waqiah gitu ya, paling tuh 7 menit. Ya, karena bacanya sudah baik, anak-anak itu khatam 1 hari aja bisa, ya kan? Nah, tapi enggak, nah, itu masalahnya. Maka tak berikan bagian-bagiannya ibu-ibu juga begitu. Ini sudah 1 juz lebih. Jadi kalau kita dalam sehari itu wirid itu sudah 1 juz. Syukur kemudian menambah 1 juz untuk tilawah. Oh itu luar biasa ya. Nah ini kemudian Allah berikan banyak sekali persoalan di rumah itu agar kita satu mendapatkan jaminan dibangunkan jalan yang mudah. Ya. Kemudian lisan yang lembut diberi keberuntungan. Terus kita ini aku jane ndeloke kok ya sakit tapi kok ya dapat banyak. Beruntung ya itu mendapatkan sesuatu bahkan kita tidak mengusahakannya atau mengusahakan sedikit dapat banyak, dapat bagian, dapat doa, dapat luar biasa ya. Kemudian suka menolong akan selalu diberi jasa. Makanya dalam interaksi ini terbangun apa murah hati. Nah, kemarin saya sampaikan persoalan sesulit apapun itu akan bisa diselesaikan dengan sikap murah hati. Maka kalau saya ketemu orang yang murah hati, kemudian mengalami masalah yang berat, saya bilang sabar, terus saja melakukan. Insya Allah nanti akan selesai. Maka bangunlah sikap murah hati itu terutama di rumah. Nah, kan apa-apa di kita itu rasa. Anak-anak itu bilang, Mi, tak habiskan ya Mi. Ya, aku guru ngono. Walaupun nih kadang-kadang kok kalimat kok tak habiskan nih kan cane piye tapi ya ada anak-anak ini enggak ada yang mau ya tumpuk-tumpuk kotak-kotak nah ijo utuh kan berarti udah enak sing mangan ya. Tak bawa ya aku ya sing ngono tok wis ben seneng ya nah kok nek lho jangan kamu ngono terus ya udah enggak jadi kan gitu wis bareng lunga rada adoh aku pesen meneh ya lha kok liyane ganti tekon kok enggak ada apa-apa gitu ya. Ya itu banyak hal ya. Kadang-kadang saya nek, Mi, nasi tak habisin ya. Ya, batinku aku memang dielengke Gusti Allah. Memang orang itu makan nasi ngono wae rasa nangis. Astagfirullah. Rasa mangan ya dielengke karena makan nasi ku bulune munggah. Nah, ya kemudian menegakkan risalah. Ini sampai dikatakan. Kalau di rumahmu itu ada majelis, maka akan ada anggota keluargamu yang diberi ilmu untuk menjadi mudah dan memudahkan kebaikan. Kalau ada keluargamu tuh yang punya ilmu, kan gitu Bu tingkatnya ya, maka kamu akan mendapatkan jaminan ya, jaminan apa? Sinar yang besar dalam kehidupan. Wis pokoke enek kejelekan ngono ki ya wis langsung kita wis iki aja kelihatan sinar tuh sampai di hati kita kenalan sama orang ngono ki wis kerasa iki kita wong ki rapate apik gitu kan nah sehingga itu harus ya minimal tadi maka sering saya sampaikan jenengan tuh nek di rumah apa tadi baca almuk bareng apa usahakan kemudian ada apa karo keluarga apa ya sithik-sithik ra apa-apa ya kan nah oke-oke nyuguhane ya dadak oke
Sugane rasa kakek arep ngaji ilmu gur 6 menit wae. Sugane pisang goreng udah ngono nganti jam 12 pakai mulai ya. Ya, Budia saya itu maaf ya Bu, sekarang saya tidak manggil tetangga lagi. Soalnya waktu saya habis Bu. Lah ngapain manggil tetangga acara apa? Baca ilmu Bu. Dan saya baca aku gur 6 menit loh. Saya bilang gitu. Lah itu Bu, ngobrolnya itu Bu itu sampai jam 12. Astagfirullahaladzim. Maca ilmu kok sampai jam 12 ya kan? Ya. Nah, kemudian menabung. Ya, menabung amal-amal unggulan. Amal-amal unggulan yaitu amal yang tidak bisa dikerjakan yang lain, Bu. Ya. Amal unggulan, Bu. Termasuk amal unggulan itu kalau istri kita apa? Melayani suami. Ora iso diganteni. Ya ta Bu, nek resik-resik masak ngono kan masak pembantune, lek nglayani mosok diganteni kan ya ora iso. Maka sampai ketika ada Budia, saya itu kok dengar walaupun saya belum tahu buktinya bahwa suami selingkuh. Jadi saya itu Bu, nek disuruh nglayani rasanya wegah. Gitu. Saya bilang, jenengan loh, tetap melayani dengan suasana yang berat karena ketaatan. Maka jenengan minta ganti amal itu langsung digantikan. Apa katanya? Berarti bisa langsung ganti mobil, Bu. Malah ganti mobil. Astagfirullahaladzim, ki wong jan rak cetha tenan. Sampai begitu, Bu, saking beratnya. Ya, saking beratnya. Ya. Makanya amal unggulan itu ya yang tidak bisa dilakukan yang lain. Kadang-kadang bentuknya kecil, ya. Kita selalu mendoakan seseorang tidak putus, gitu ya. Ya karena tadi kita kepengen menyokong, itu tidak semua orang bisa lakukan. Ya, misalnya begitu. Nah, banyak hal kita menahan diri tadi, sekedar menutup aib. Apalagi kita tempat curhat. Ngerti norno aku ini gur wong kampung kene. Menutup aib saudaranya itu diberikan ya oleh Allah ditutup aibnya di dunia wal akhirat. Ditutup aibnya di dunia wal akhirat itu di akhirat loh, buka dibuka ditutup. Hanya dipancarkan kebaikannya. Nah, tapi apa itu kadung. Makanya fungsi istighfar itu kita benar-benar sungguh-sungguh bahwa kenapa kita harus istighfar, Bu? Setiap kesalahan yang kita lakukan itu berefek kesengsaraan. Sehingga maksudnya ini rak ngerti salah, kadang-kadang tak rumangsa salah, itu kita berharap Allah menghapusnya sehingga tidak berefek dan berkepanjangan pada kesengsaraan hidup. Begitu ya Bu. Besok kita bicara tentang ibu. Ibu. Ya, maka muncul tadi ya ini sifat ikhlas, sabar, kreatif. Wah, pokoknya istri itu harus kreatif. Ya. Ada seorang istri bilang begini. Suaminya selingkuh. Ya, terus dia sekarang tidak mau melayani. Saya bilang tidak boleh, cerai. Saya bilang gitu. Orang intinya gelem melayani, kok gelem melayani cerai aja. Ora mungkin, aku nek cerai tak mungkin, kata dia gitu. Lah ngapa? Wah, belum nanti anak-anak, belum keluarga besarnya yang terhormat dan lain sebagainya. Oh, nek kalau begitu pilihannya hanya satu, drama. Rasa nesu. Jadi nek bojone ngomong, "Oh, masa? Allah, alhamdulillah." Ngono. Kok ini meneng gue. Nek bojone ngomong meneng gue. Lah, paling-paling ngapusi aja ngono. Hanya satu, nek kowe ijik dadi istrinya ya berarti ngurusi, layani. Nek ora gelem cerai, drama. Andane drama, perlihatkan pada Allah bahwa kita masih bisa. Qur'annya hidup itu sandiwara, ya. Suaminya teko, alhamdulillah. Drama Bu, ngomong
Pegawai Indomaret Weso selamat datang. Selamat belanja, terima kasih. Ngono. Padahal wanyal. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan kita tetap bisa mewaspadai ya amal-amal kita sehingga memberikan peluang-peluang yang besar. Ibu, kita tidak tahu waktu yang diberikan pada kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dan diakhirkan dengan husnul khotimah. Mari kita berdoa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa la takunanna minam tarim akminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.